Saya nonton di podcastnya Deddy Corbuzier, penggalannya ada di TikTok. Dia kritik Elia Miron, tapi dia lupa dia pernah undang Babe Haikal. Babe Haikal secara terang-terangan dan beredar luas di media mengatakan di podcast yang diundang sendiri oleh Deddy Corbuzier, Babe Haikal bilang apa? Isa Al-Masih diangkat menjadi Tuhan pada tahun 325 Masehi, atau Yesus diangkat menjadi Tuhan pada tahun 325 Masehi. Jelas ini keliru. Dan sebenarnya ini sudah kategori terlalu masuk di kamar orang. Makanya banyak yang protes, Deddy Corbuzier tidak fair. Kalau kok tegur Elia Miron, tapi lupa bahwa lu pernah undang Babe Haikal yang otak-atik kamar kami. Tapi tidak apa-apalah, Kristen itu memaafkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Sentilan keras, teguran keras disampaikan oleh Pendeta Mel Atok terhadap Deddy Corbuzier di dalam khotbah Natalnya di gereja GPDI. Pendeta Mel Atok marah kepada Deddy Corbuzier yang menyerang Elia. Dia mengatakan bahwa Deddy Corbuzier itu tidak bercermin, tidak tahu diri, mengatakan Elia Miron lompat pagar masuk ke dalam kamar orang, sedangkan Deddy Corbuzier sendiri itu juga melakukan hal yang sama. Saat Deddy Corbuzier mengundang Babe Haikal. Saat mengundang Babe Haikal, Deddy Corbuzier dan Babe Haikal membahas tentang Isa Al-Masih yang diangkat menjadi Tuhan tahun 325 saat konsili Nisea ya. Menurut Pendeta Mel Atok itu sudah offside. Itu adalah hujatan kepada kekristenan karena mengatakan Yesus diangkat menjadi Tuhan. Karena menurut iman orang Kristen, Yesus memang Tuhan. Jadi Yesus bukan diangkat, tapi dia memang Tuhan menurut Pendeta Mel Atok. Ya, ini kan pandangan ya. Pandangan Mel Atok bahwa Yesus memang Tuhan. Dan ini berbeda. Ya, ini berbeda juga dengan pemahaman Pendeta Erastus dan teman-teman Kristen lainnya. Ada beberapa aliran dalam Kristen yang mengakui, yang mau dengan jujur mengatakan bahwa Yesus itu dulu nggak dianggap sebagai sang pencipta. Nggak pernah dianggap setara dengan Allah Bapa. Baru di tahun 325 dia dianggap, ya, dianggap setara dengan Allah Bapa. Masih ada pendeta-pendeta jujur seperti Erastus Sabdono. Harusnya Mel Atok mereview, ngomong sesuai dengan kenyataan. Tapi nggak apa-apa lah, kita dengarkan dulu bagaimana Mel Atok marah-marah ya. Ini ngamuk-ngamuknya Mel Atok kepada Deddy Corbuzier. Oke, kita dengarkan dulu bagaimana pernyataan Mel Atok yang ngamuk terhadap Deddy Corbuzier. Ada beberapa poin yang saya catat di sini bagi kita semua dan saya harap memberkati kita. Yang pertama, Yesus Kristus Sang Juru Selamat atau satu-satunya Juru Selamat adalah Allah yang sejati. Amin. Ayat yang kita baca mengatakan, pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, ya, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dari ayat ini saja mematakan pandangan-pandangan, atau saya menyebutnya serangan-serangan terhadap iman Kristen yang mengatakan Kristen itu angkat manusia jadi Tuhan. Saya nonton di podcastnya, penggalannya ada di TikTok, podcastnya Deddy Corbuzier. Dia kritik Elia Miron, tapi dia lupa dia pernah undang Babe Haikal. Babe Haikal secara terang-terangan dan beredar luas di media mengatakan di podcast yang diundang sendiri oleh Deddy Corbuzier, Babe Haikal bilang apa? Isa Al-Masih diangkat menjadi Tuhan pada tahun 325 Masehi, atau Yesus diangkat menjadi Tuhan pada tahun 325 Masehi. Jelas ini keliru. Dan sebenarnya ini sudah kategori
terlalu masuk di kamar orang. Makanya banyak yang protes, Deddy Corbuzier tidak fair. Kalau kok tegur Elia Miron, tapi lupa bahwa lu pernah undang Babe Haikal yang otak-atik kamar kami. Tapi tidak apa-apalah, Kristen itu memaafkan. Amin. Saya punya teman Pak Bambang Nursena. Dia berkata, kita tidak usah serang orang. Kita tidak usah serang iman orang lain. Toh iman kita sudah sering diserang. Pada waktu mereka nyerang, pada waktu kita mengkanternya, menjelaskan, itu sudah merupakan sebuah penginjilan. Nah, melalui kesempatan ini kita diingatkan lagi, tidak pernah ada orang Kristen angkat Yesus jadi Tuhan. Dia dari dulu Tuhan. Amin. Nubuatan Yesaya tentang Yesus, Yesaya bilang apa tentang Yesus? Dia Bapa yang kekal, Dia Allah yang perkasa. Ibraninya El Gibor, Dia Allah. Dia penasehat ajaib, Raja damai. Amin. Makanya dia lahir, yang lahir itu Tuhan. Tidak pernah orang Kristen angkat Yesus jadi Tuhan. Tidak pernah. Yesus benar-benar Tuhan. Ini harus kuat ya Bapak Ibu. Jatuh bangun gereja sangat ditentukan oleh salah satu doktrin mendasar ini. Kalau Yesus benar-benar Tuhan, gereja kokoh. Kalau Yesus ternyata bukan Tuhan atau diangkat jadi Tuhan, ini jadi celaka ini, ya. Bahkan mungkin Pak Erastus Abdono juga ajaran mulai mirip-mirip, memberi satu keterangan seolah-olah Yesus akan jadi Tuhan kalau dia taat. Oh tidak, dia memang Tuhan dari sononya. Amin, kekasih Allah. Tahu kalau Tuhan itu tidak bisa berhenti jadi Tuhan. Ada ayat bilang Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan seterusnya. Ibrani 13 ayat 8. Coba Ibrani 13 ayat 8. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau kemarin dia Tuhan, sekarang dia Tuhan, selama-lamanya dia Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Allah tidak bisa berhenti jadi Allah. Tuhan tidak bisa berhenti jadi Tuhan. Jadi kalau kita bicara tentang Yesus yang adalah juru selamat, sekali Allah tetap Allah, tidak berubah. Jadi kita kalau menyanyi memuji Yesus dengan penuh penyembahan, nyanyikanlah itu dengan sungguh-sungguh. Sekalipun ada serangan-serangan bodoh, serangan-serangan yang dipakai setan untuk coba-coba meruntuhkan iman kita tidak akan goncang. Makanya kalau kita menyembah Yesus Tuhan dan Allah kami, itu benar. Ya, jadi ini Mel Atok ini nggak sadar gitu ya, bahwa yang disampaikan Babe Haikal itu kan adalah sejarah. Ya, dan itu tercatat dengan jelas. Cuman mungkin cara penyampaiannya yang salah, cara penyampaiannya yang mungkin tidak bisa dimengerti oleh semua orang. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena memang ada perbedaan tafsir, ya, ada perbedaan makna yang diterima oleh orang-orang mengenai kata Tuhan. Jadi di sini kita harus tahu dulu apa pengertian Tuhan, karena memang berbeda, ya, berbeda sekali. Tuhan itu sekarang diartikan sebagai sang pencipta. Tapi zaman dulu, Tuhan itu adalah Lord. Dari kata Tuan. Ya, dari kata Tuan berubah menjadi Tuhan. Artinya, orang yang terpandang, yang berkuasa. Bukan sang pencipta alam semesta. Kalau sekarang, menurut KBBI, Tuhan itu adalah sang pencipta. Ini yang berbeda. Kalau Yesus ya dibilang adalah Tuhan, kita setuju. Atau enggak dia adalah Tuhan dalam pengertian yang lama, kita setuju. Kan yang jadi masalah adalah pengertian Tuhan ini yang berubah. Saya nggak tahu ya, ada konspirasi apa dan siapa dalang dibalik berubahnya arti Tuhan.
Berubah makna arti Tuhan ini. Ini bahaya sekali memang. Kita nggak tahu ini konspirasi dari mana, kerjaan siapa. Tapi ini yang coba kita luruskan. Teman-teman Kristen, pada umumnya ya, saya berani jamin nih. Silakan kalian survei, saya berani pertaruhkan. 90% orang Kristen awam, 90% orang Kristen awam itu tidak tahu bahwa Yesus Tuhan, itu maksudnya adalah Yesus Lord, Yesus Kurios. 90% taunya Yesus itu Tuhan, itu pencipta. Yesuslah yang menciptakan segalanya. Padahal bukan. Makna sebenarnya Yesus Tuhan adalah Yesus Tuhan, Yesus Kurios, Yesus Lord, bukan pencipta. Ini kan perubahan makna yang terjadi. Orang Kristen awam sekarang nggak ngerti dan tidak diajarkan di gereja. Tidak dikasih tahu Yesus bukan Theos, Yesus Kurios. Ada nggak gereja yang ngajarkan ini? Nggak ada. Silakan dicek ya. Silakan dicek. Saya berani jamin, tidak ada gereja di khotbah umum yang mengajarkan kepada jemaatnya bahwa Yesus itu Kurios loh, bukan Theos. Yang Theos Allah Bapa. Yahweh Allah yang Theos. Yesus hanya Kurios. Nggak ada. Pasti dibilang Yesus Tuhan. Ya. Mereka nggak bahas Theos dan Kurios. Jadi memang pengertiannya ini yang salah. Dan saya berharap Mel Atok ini mau mengajarkan kepada jemaatnya. Jangan cuma bahas yang remeh-temeh seperti ini. Harusnya kalau dia mau bahas, ya, kenapa Babe Haikal mengatakan Isa Al-Masih diangkat jadi Tuhan tahun 325, ya, saat Konsili Nisea. Harusnya Mel Atok jelasin apa itu Kurios Theos. Harusnya dijelasin dengan gamblang. Jadi jelas ya, bahwa Isa Al-Masih itu diangkat setara dengan Allah Bapa tahun 325. Sebelumnya orang masih bingung. Yesus ini posisinya di mana? Apakah dia hanya sekelas nabi, ya, ataukah dia itu setara dengan Allah Bapa, atau gimana? Atau di tengah-tengah? Bahkan zaman dulu, sebelum Konsili Nisea, yang kuat itu adalah pemahaman Yesus Allah kecil. Yang paling banyak diikuti adalah Yesus Allah kecil. Artinya Yesus itu ciptaan yang sulung, ciptaan mula-mula. Allah Bapa ciptakan Yesus, setelah itu Yesus yang disuruh bekerja. Yesus yang ngerjain yang lain. Itu dulu yang paling banyak, ya. Paling banyak diikuti oleh orang Kristen mula-mula. Baru di tahun 325, ya, tahun 325 ditetapkan Yesus setara dengan Allah Bapa. Saat itu firman Roh Kudus belum setara Allah Bapa. Baru dua yang setara. Ini teman-teman harus tahu sejarahnya. Dan kita berharap gereja-gereja harusnya dengan jujur menyampaikan hal ini kepada jemaatnya. Masih sangat sedikit ya. Seperti saya bilang, 90% tidak mau jelasin. Tidak mau jelasin masalah Theos dan Kurios. Hanya 10% yang mau jujur menyampaikan sejarah ini. Yang 10% ini siapa? Contoh, Pendeta Erastus Sabdono. Erastus Sabdono dengan jujur menjelaskan hal ini. Seperti di khotbahnya. Nah, kesalahan banyak orang Kristen itu, saudara, ketika mereka berkeyakinan bahwa Yesus itu penjelmaan. Firman menjelma menjadi manusia. Firman itu bukan pribadi, saudara. Itu sabdanya Tuhan. Tidak mungkin menjelma menjadi manusia. Ya. Juru selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus sebenarnya. Gembala yang baik itu Yahweh, bukan Yesus. Terang itu Yahweh. Clear ya, jadi hanya 10% gereja yang mau jujur untuk kasih tahu apa beda Kurios dan Theos. Dan kita dapati ya, selama diskusi lintas iman yang kita buat di YouTube, di TikTok, itu banyak kan orang Kristen awam nggak tahu apa itu Kurios Theos, baru dengar. Yang mereka tahu dari kecil mereka diajarkan Yesus Tuhan, ya, Yesus Tuhan, dan Tuhannya itu adalah Sang Pencipta. Mereka nggak tahu maksud ayat Yesus itu Tuhan,
itu adalah Yesus Kurios, Yesus Lord. Itu yang benar. Tapi orang Kristen awam kan nggak tahu. Orang Kristen awam itu cuma tahu bahwa Yesus Sang Pencipta. Ini yang gabrul. Ini yang kacau. Kalau mau fair, tiru pendeta Erastus, sampaikan kepada jemaat apa yang sebenarnya terjadi. Sejarahnya bagaimana. Biarkan jemaatnya yang menilai. Biarkan jemaatnya yang cari tahu. Kita lihat, ada beberapa orang yang meninggalkan Erastus. Yes, ada beberapa pengikutnya yang sekarang nggak ikut Erastus lagi. Dan orang-orang Trinitas sukacita. Dan menurut saya Erastus menganggap itu hal yang biasa. Kenapa? Karena pasti akan ada orang yang nggak bisa terima. Karena doktrin selama ini yang ditanam di otak mereka, Yesus adalah Sang Pencipta. Padahal faktanya bukan. Dan Yesus tidak pernah mengatakan dia Sang Pencipta. Nggak pernah. Setelah disampaikan kebenaran ini, ya nggak semua orang bisa terima. Pasti akan ada orang-orang yang mengutamakan doktrin. Pokoknya, dan pokoknya. Masih susah. Itulah kenapa ada beberapa pendeta pengikut Erastus itu keluar. Itu wajar. Wajar. Karena mengikuti Erastus itu resiko. Resiko adalah apa? Kamu akan kehilangan jemaat dalam jumlah banyak. Erastus kehilangan jemaatnya banyak loh teman-teman. Karena posisi Yesus di dalam pengajaran Erastus itu nggak setara dengan Allah Bapa. Dan ini bahaya bagi iman Kristen. Bahaya. Bayangkan Yesus yang selama ini dianggap sebagai Sang Pencipta, ya, adalah yang membuat kita semua. Tiba-tiba posisinya di pengajaran Erastus itu di bawah Allah Bapa. Ini kan membuat orang akan, wow, ini iman kita salah atau benar gitu. Akan mereview, ya, review ulang pengajarannya. Akan mereview ulang doktrin yang tertanam di dalam dirinya. Ini bahaya bagi iman kekristenan. Itulah kenapa banyak sekali upaya-upaya, ya, dari orang-orang Trinitas untuk menjegal pendeta Erastus. Kalau bisa Erastus ini jangan sampai khotbah lagi. Kalau bisa gerejanya ditutup dan sebagainya. Segala upaya sedang dilakukan oleh mereka. Ya, segala cara untuk menjegal Erastus ini karena pengajarannya bahaya. Pengajarannya ini bisa membuat iman orang Kristen itu jadi tahu bahwa ternyata Yesus itu ya bukan setara Allah Bapa. Ini kan bahaya gitu. Siapa itu Yesus kalau begitu? Kenapa disembah? Kalau gitu sembah Allah Bapa aja. Ngapain sembah Yesus? Nanti akan ada orang-orang yang seperti itu. Dan ini bahaya bagi kekristenan. Ya. Karena fondasi iman dasar kekristenan itu adalah percaya Yesus setara dengan Allah Bapa. Percaya Yesus mati menebus dosa manusia. Kalau itu sempat bisa disangkal, ya, bisa dibuktikan bahwa itu nggak benar, maka runtuhlah iman kekristenan. Sekarang kita bisa lihat di dunia luar ya, bagaimana Kristen sudah mulai ditinggalkan, dan apabila pengajaran seperti ini malah terus digaungkan, ya makin cepat agama ini ditinggalkan, dan ini bahaya. Sedangkan pendeta-pendeta di luar aja banyak yang jadi pengangguran, banyak yang harus ke negara lain. Banyak tuh pendeta-pendeta luar negeri pindah ke Indonesia karena dianggap di Indonesia masih dapat tempat. Ya, masih dapat tempat. Tiba-tiba diajarkan seperti ini, ya gawat. Ya gawat. Tapi kita ini mau jujur-jujuran atau cuma cari aman? Ini yang harus kalian renungkan. Kalian mau jujur-jujuran dalam beriman atau cuma mau cari aman? Kalau cuma sekedar cari aman, ya ikutlah pendeta Melatok. Tapi kalau mau jujur, ya ikutlah pendeta Erastus. Kalau mau jujur gitu. Sekarang balik lagi ke kalian. Kalian mau cari apa? Cuman mau cari aman, cuman mau cari kehidupan yang tenang, enak, ya, kenikmatan dunia, ya silakan. Atau kalian mau jujur aja lah dalam beriman, apa adanya. Kalau memang Yesus nggak pernah menyetarakan dirinya, ya udah katakan dia nggak pernah setara. Yesus bilang dia utusan, ya udah ikuti. Yesus itu utusan. Jangan ada ditambah-tambahi. Ya, karena terkutuklah orang yang menambah-tambahi
dan mengubah isi kitab. Terkutuk orang seperti itu, teman-teman. Jangan ya. Oke, semoga kalian bisa lebih cerdas lah, ya, bisa lebih pintar. Dan saya juga mau sedikit laporan ya, sedikit laporan untuk kegiatan yang baru saja kita laksanakan, di mana mulai minggu lalu lebih tepatnya, kita mulai aktifkan lagi Jumat Berkah. Ya, mungkin teman-teman tahu kalau di awal tahun kita ada Jumat Berkah, terus saya stop gara-gara kasus yang sedang menimpa saya, karena saya harus fokus beresin kasus dulu. Cuman saya pikir kalau kita istilahnya terlalu lama vakum juga nggak bagus, ya. Terlalu mikirin kasus juga nggak bagus ya. Walaupun mungkin dengan segala keterbatasan saya, ya. Saya di Jakarta juga ya masih merintis lah, beda dengan waktu di Medan. Ya, di Jakarta udah merintis, channel disita, harus bayar pengacara lagi, harus terbang ke Medan, memang repot. Ya, tapi saya yakin Allah yang akan menyediakan semuanya. Jadi prinsip hidup saya adalah saya bantu orang lain, Allah yang bantu saya. Ya, Allah yang akan bantu saya. Saya nggak pernah berharap manusia lain yang bantu, tapi saya berharap Allah yang akan bantu. Untuk itu saya bantu orang lain. Untuk itu kenapa kita adakan kembali Jumat Berkah. Dan terima kasih atas support teman-teman yang ikut berkontribusi di dalam Jumat Berkah ya. Oke, ini saya tampilkan. Ini ambil nih, sendok. Ini kulitnya cuman agak ini. Tambahin aja. Yuk. Sendoknya. Ya. Ini ada kulit deh, ambil deh. Buka aja. Yuk, buka ini jadi ada kulitnya. Ini. Yuk. Kasihin aja langsung. Ini ada kulitnya, Dek. Buka, ambil. Sendoknya 2. Sendoknya 1. Yuk. Makan lagi lo. Kali ini bakal abang saya kesini. Hah? Abang saya belum datang. Oh, abang lu di mana? Enggak, rumahnya di mana? Yuk. Banyak kali adik lu. Temen. Pegang dulu. Masuk, Gus. Tapi udah makan lah jam segini. Rame sini, Mas. Berapa anaknya? Anaknya semuanya ada 9 sampai pengurus jadi 15. Oh, sama pengurus 15. Ya.
Oh. Bagilah. Bagi ya. Ya. Bang. Bang. Bagi-bagiin lah. Sip. Ya, makasih bos ya. Ya, Bang. Bang, ambil satu, Bang. Oh iya. Makasih banyak Pak. Bang, bagi-bagi. Bagiin aja ke kawan. Betul, Bang. Oke, terima kasih. Oh, mau dua ya, udah ambil aja. Mas kok ya. Yuk, untuk anak. Yuk. Sisa segini. Pak, bagi-bagilah. Oh iya. Habisin aja. Ya. Yuk, makasih, Bang. Terima kasih kepada para donatur ya. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu semua ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para donatur. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas kebaikannya. Amin. Jadi kita bagi makanan dan kita bagi sembako juga ya. Ada sembako yang kita bagikan juga. Dan kemarin kita drop ke panti asuhan. Ya, saya minta Ustadz Ali temani karena kalau sendirian agak susah. Waktu bagi makanan tuh sendirian, susah sekali gitu. Satu tangan pegang kamera, satu tangan kita bagikan. Dan sebenarnya saya juga nggak pingin dokumentasikan. Karena apa fungsinya dokumentasikan kan gitu. Ya sebenarnya nggak ada fungsinya. Cuman karena ada sebagian ya, sebagian dari sumbangan tersebut berasal dari teman-teman, ya, berasal dari donasi teman-teman. Jadi tanggung jawab saya untuk melaporkan ya. Kalau ini semua murni uang saya, ya mungkin saya nggak akan buat dan ngapain juga gitu kan. Nanti jadi riya. Tapi ini karena ada sebagian itu dari sumbangan teman-teman, saya harus dokumentasikan sehingga saya rekam seperti itu. Ya, mohon maaf kalau ada yang tanya ngapain direkam. Ya, saya juga nggak pengen. Cuman karena ini ada sebagian dari kalian supaya jadi tanggung jawab. Ya, supaya bukti pertanggungjawaban bahwa ini kita salurkan. Karena kita bukan Polikardus. Ya, minta tapi ditelan sendiri. Ditelan sendiri, kasih recehannya ke orang lain. Bahkan ada yang buat ya sekali bikin tapi videonya diulang-ulang terus. Seakan-akan sudah setiap hari dia lakukan. Padahal ketahuan bajunya sama. Nah, itu kalau di sebelah seperti itu. Oke, itu aja sih. Terus izinkan saya untuk sedikit promosi ya. Bagi teman-teman yang mau membeli kaos ya. Kaos pendebat kita ada buat beberapa. Kalian bisa kontak melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah atau juga bisa melalui Tokopedia. Tinggal diketik nama tokonya adalah Jfriends. Di sini kita cantumkan ya, kita tampilkan semua produk yang kita jual walaupun ada beberapa yang belum kita taruh. Ya, kalian bisa beli kaos Hamas Mario Bros. Terus yang kucing, terus ini juga ada ya, dan masih banyak merchandise lainnya. Jadi bagi teman-teman yang tergerak dan ingin membeli silakan. Harga kaosnya juga sangat terjangkau, bahannya terbaik. Cotton Combat 24S Premium. Saya berani garansi, kalau bahannya tidak bagus, tidak adem, silakan komplain. Kita kembalikan. Ya, kita kembalikan uang Anda. Kita menggunakan bahan terbaik. Ya, kita bukan sembarangan jual, hanya gara-gara, oh, kita jual nama pendebat. Enggak. Kita jual sesuai dengan kualitas.
Ya, kita tidak mau sembarangan karena ini kita jualannya jangka panjang. Ya, benar-benar untuk jangka panjang. Jadi bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu silakan. Ya, karena kita gunakan biaya tersebut untuk menunjang aktivitas yang kita lakukan sekarang, perjuangan yang kita lakukan ya. Karena perjuangan kita makin hari makin berat juga, banyak sekali serangan-serangan yang dibuat oleh para polikardus, dan jujur ya, sebenarnya saya juga ada kisah sedih ya. Ada kisah sedih di mana baju ini saya pasarkan di salah satu komunitas. Ya, ada komunitas kita, ada grupnya, ya, saya pasarkan dan ternyata postingan saya dihapus. Setiap saya ngepost baju, saya dihapus. Selama ini saya nggak pernah berpikiran bahwa akan dihapus postingan saya. Terus ada yang bilang, Bang, saya scroll-scroll ke atas, kok postingan bajunya nggak ada gitu. Padahal kemarin saya lihat ada. Saya pikir, oh mungkin sudah ketimpa-timpa. Tapi saya post lagi gitu. Ya sudah, saya kirim lagi ulang. Dan benaran, nggak sampai 5 menit, postingan saya rupanya dihapus. Jadi setiap saya ngepost dihapus. Saya terkejut. Saya terkejut gitu. Ternyata ya sebegitunya. Sebegitunya gitu. Terus saya tanya siapa yang izinkan, ya alasannya ini itu ya, sampai menjual nama beberapa orang. Itu sangat kelewatan lah. Ya, itulah sedihnya ya, sedihnya gitu. Mungkin saking kurang eksisnya saya sekarang, sehingga bermunculan orang-orang yang entah dari mana, yang dengan gampang ya, mengadu saya dengan beberapa orang. Dia bilang ini atas izin dari si Polan, si Budi gitu kan. Terus begitu saya cross check dengan orangnya, ternyata enggak. Ini kelewatan sekali. Sebegitunya ya ternyata, dan ya mau nggak mau kita harus jual sendiri. Ya, kita harus berusaha sendiri. Karena memang tetap akan ada orang yang nyinyirin, tetap akan ada orang yang mencoba menjegal kita. Jadi bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu, silakan ya. Saya nggak habis pikir sebenarnya. Kalau jujur bilang, saya nggak habis pikir di tempat yang dimana kita berjuang, ternyata ada juga yang menjegal kita ya, sampai sebegitunya. Ini ada beberapa teman yang sudah dengar kasusnya, terkejut, shock dia bilang ya. Sampai dibilang ini anak songong dari mana gitu. Anak-anak baru dari mana ini? Tiba-tiba mentang-mentang dikasih tanggung jawab sesuatu, main asal delete punya orang gitu kan. Postingan orang kok di-delete. Sedih ya, sedih sekali gitu. Saking apanya gitu ya. Nggak ngerti saya. Saking dianggap persaingan atau apa gitu kan. Karena ternyata mereka juga lagi buat baju gitu. Ya, mereka juga lagi jual baju, tetapi ya jangan gitu juga. Jangan sampai kita punya di-delete gitu. Ya biarkan orang memilih. Kan kebebasan orang mau memilih yang mana gitu. Ini masa kita punya di-delete. Tapi ya sudahlah ya, mau kita ributkan, di satu sisi ini saudara. Ini saudara, ya sudahlah, kita mengalah saja. Kita jual di sini, di komunitas saya sendiri, di penonton saya sendiri. Jadi bagi teman-teman yang tergerak untuk membeli, silakan ya. Karena biaya tersebut kita gunakan untuk operasional, dan kita masih harus menjalani sidang di Medan. Ya, masih harus menjalani. Ini lagi liburan ya, jadi sementara belum ada sidang lagi, lantaran libur Natal dan Tahun Baru. Tapi di bulan Januari kita lanjut sidang. Untuk itu kita masih sangat membutuhkan banyak sekali biaya-biaya, akomodasi dan sebagainya. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan ya. Makasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya.